Halo guys, nama gue Stam dari SnapTech, dan di video kali ini kita bakal review dan unboxing jam dari Hailu lagi yang harganya ini menurut gue paling murah yang pernah gue review, yaitu si Hailu Solar Light 2. Berapa kira-kira harganya? Kita langsung bahas dulu. Itu untuk harga sendiri ini kalian dapetin, ini baru rilis tapi harganya udah cukup murah di sekitar segini, ya 400 ribu atau 300 ribuan yang pastinya tergantung diskon komersial yang kalian dapetin di Tokped atau di Shopee. Tapi ya seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli smartwatch ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Untuk spek gue bakal taruh di sini aja di post. Tapi in general untuk harga segini lumayan menggiurkan ya. Dia udah ada SPO2 sensor, layarnya 1,3 AMOLED, high refresh rate katanya. Gue nggak tahu 30 atau 60. Gue pikir kayaknya itu bakal 60 Hz. Kita lihat nanti gimana. Dan juga dia udah 180 water resistance. Baterainya juga katanya 17 hari, yang lumayan bagus ya. Approximately ya mungkin real life-nya sekitar 10 hari pun udah way better menurut gue. So, daripada banyak ngomong, langsung aja kita buka untuk si boxnya. Boxnya pretty much ini your typical Hailu box ya. Hampir semua Hailu sekarang kayak gini, box simple banget. Kalau nggak persegi panjang gini ya kotak ya, kayak di Solar Ultra yang versi mahalnya. Dan kita lihat aja bagaimana isinya. Dan di sini ada yang baru sekarang ya. Dia garansinya sekarang agak beda. Kayak gini, dear customer. Biasanya kan cuma kayak logo Hailu warna kuning. Sekarang ngeliatin Hailu app-nya juga. Nah, biasanya cuma ini doang. Sekarang ada ininya juga, yang bikin sedikit beda. Dan kita langsung buka aja dari seal-nya. Kita lihat kelengkapannya di box ada apa aja. Kayaknya sih mirip-mirip kayak Hailu lainnya ya. Kita langsung aja slide. Seperti biasa, kalau ngebuka di sini agak sedikit sticky, agak sedikit padat banget, rapat banget boxnya, jadi harus dicongkel. Dan kita lihat isinya ada apa. So, yang pertama yang pastinya seperti biasa, si Hailu watch sendiri, strapnya. Oke, untuk harganya actually not bad. Kita ke pinggirin dulu aja, nanti kita bakal bahas hal tersebut. Selanjutnya di sini kalian dapat apa aja? Simple seperti Hailu yang harganya seginian. Kalian dapat manual dan juga charger yang pakai magnetic. Yes, pretty good. Segitu aja di boxnya. Kita langsung aja fokusin ke si jamnya sendiri. Kita keletek dulu. Nice. Dan ya, seperti ini untuk desainnya. First impresi, enteng, bisa kita lihat di speknya juga dia bilang kan ini tuh untuk beratnya cuma di 41 gram, jadi enteng banget. Dan juga kelihatan tipis ya, jadi bagus juga. Jadi sih kalau misalnya kita mau ngomongin untuk desain dan build-nya, kita pertama omongin untuk strap-nya dulu. Strap-nya, yes, bukan yang paling mahal, kerasa strap yang murah, tapi at least dia strap-nya cukup tipis dan finishingnya cukup halus, jadi harusnya comfortable di tangan. Yang gue lumayan salut, biasanya tuh Hailu tuh belakangnya tuh dia kayak plastik gitu kan di sini kan. Tapi ini belakangnya juga kaca loh, bukan kaca, walaupun gue nggak tahu ini kaca atau plastik. Tapi even kalaupun ini plastik, tapi finishnya jauh lebih baik dari Hailu sebelumnya. Jadi ini upgrade juga bagus. Dan di sini ada speaker juga, nice. Terus kalau bisa kita lihat di sini ada heart rate sensor. Sensornya bisa ngetes heart rate, stress, dan SPO2 juga. SPO2 penting ya, by the way, itu di smartwatch zaman sekarang. So, desain gue sih suka banget ya, karena kerasa kecil, kerasa cocok di tangan, kerasa simple, kerasa oke. Jadi bagus, gue suka. Dan untuk masalah build seperti apa? Nah, ini juga build yang gue lumayan surprise. Dia samping sini metal, dan overall sih build-nya kalau misalnya gue merem ya, megang di tangan, ini kayak smartwatch yang harganya 1 jutaan. Kerasa premium banget. Dan untuk tour button sendiri, di kanan ada 2 button, itu aja. Ada yang dikasih kayak highlight merah dan ada yang biasa. Jadi kita bakal lihat efeknya untuk apa, kita nyalain dulu aja. Dan yang pasti nanti gue bakal pair, dan habis itu kita bakal cek fitur-fiturnya ada apa aja. I'll be back soon guys. Oke, so kita ngomongin next untuk si display quality-nya. Ini yang gue lumayan shock di harga 400 ribu, because look at this. That's pretty good. Displaynya sendiri gue bisa bilang really good. Dan gue bisa bilang ini displaynya sih kualitasnya nggak beda jauh bagusnya sama yang Ultra yang harganya 2 kali lipat lebih. Ini displaynya pretty much kerasa vibrant, AMOLED-nya kerasa bagus, bezel-nya oke, dan animasinya juga smooth. Dan juga dia bisa cukup terang. Ini banyak cahaya dari studio light, masih kelihatan terang ya, kelihatan nih layarnya masih bagus. Dan haptic-nya juga quite strong, bagus. Kalau misalnya kita mau lihat nih dari masalah responsivity, yes, ini high refresh rate-nya tuh 100% di 60 Hz. Kalau misalnya kita mau ganti-ganti gini, wah ini udah kerasa smooth. Memang yang gue rasa tuh Hailu line up barunya ya, Solar Light 2, Solar Ultra, mereka improve banget dari OS-nya, kerasa lebih polish, kerasa lebih mature. Nggak kayak OS murahan di versi sebelumnya. Sekarang kerasa proper banget. Misalnya kita ganti ke digital nih, tuh, ke kiri, bisa kita lihat ada kayak widget-widgetnya, dan ini animasinya udah cukup kerasa smooth. Walaupun ini chipsetnya mungkin bukan yang paling powerful ya, tapi
ini lumayan smooth. Kalau misalnya kita klik yang atas, nih, semua aktivitas ada di sini, bisa kita lihat, kalian bisa pilih. Feels pretty smooth. Overall layar sih AMOLED-nya jernih, PPI-nya tinggi, jadi kerasa tajam, dan juga kualitasnya juga udah sangat baik. So, ya, untuk jam kita ganti ke sini aja, gue suka animasi yang gitunya, looks pretty cool. Dan selanjutnya aja, mari kita moving on untuk si sensor. Sensor kita cepet aja, dia ada SpO2 yang pastinya, dan ada heart rate sensor juga. Kalau misal mau doing a quick test, gue bakal pakai dulu aja. Sekalian kalian lihat ya gimana di tangan gue fitnya. Jadi gue biasanya paling kecil aja karena tangan gue mini. There you go. Cuma yang gue kurang suka sama yang kayak gini tuh agak ribet ya masukinnya. Gue karena belum terbiasa aja sih, jadi agak ribet. Kayaknya harus agak naik dikit deh. Oke, seperti ini pretty much fitnya, dan untuk tangan gue yang kecil sih, ini bagus ya, kerasa seamless banget, tipis, dan ya bisa kita lihat raise to wake-nya juga kerasa bagus, responsif, gak ada masalah. Dan kita langsung bahas tadi untuk sensornya. Jadi kalau misalnya kita mau ke kiri, di sini kita bisa langsung lihat untuk si heart rate sensor atau SpO2 ya. Nah, untuk sleep juga ada. Kalau misalnya kalian tidur, sleep tracking ada, dan kalian bisa track di HP untuk full yang lebih detailnya. Jadi kalau misalnya kita mau ke SpO2, misalnya kita mau coba measure, kita coba ya. Nah, kita bisa diketatin dikit, measuring. Kita lihat seakurat apa. Biasanya SpO2 gue tuh sekitar 97-99 ya, seperti orang normal. Dan bisa kita lihat 98. Gue bisa bilang untuk scanningnya juga ini relatif cepet ya. Secepat kayak Huawei GT Pro 4 gue yang jauh lebih mahal yang pastinya. Dan kalian bisa atur heart rate juga, ya seperti itulah ya. Untuk app sendiri, bagaimana? Pertama, app untuk ini di HP bisa kita lihat sih di biro, simple banget ya kalau HP tuh app-nya. Dia light, gak berat banget, Hailu app namanya, semua fitur ada. Kalian mau customize notifikasi, customize watch face, semua ada di situ ya. Untuk app notification juga bisa di customize di situ. Overall, untuk aplikasi connect dari si Hailu app-nya kerasa simple dan lumayan bagus, fiturnya udah lebih banyak dan lebih mature juga sekarang, nggak kayak dulu kerasa banget kayak prototype, sekarang udah lebih kayak rilis produk yang sangat bagus ya pastinya. Terus kalau misalnya kita mau bahas bagaimana untuk si app yang ada di HP, atau sorry yang ada di smartwatch maksudnya. Jadi kalau misalnya kita dari atas, di sini ada si Quick Control Center, ke bawah pretty much notification, ke kiri ada widgets, dan ke kanan juga ada widgets cuma yang lebih versi besarnya. Untuk workout, ada untuk ini nih heart rate, dia bakal nge-measure terus blood oxygen, sleep data, stress, dan di sini ada weather juga. Bisa kita lihat ya dari sini bezelnya juga cukup tipis ya, walaupun gue bisa bilang gak simetris yang gue suka, tapi udah bagus lah. Ada musik control juga, dan di sini balik lagi full circle. Jadi seperti itu. Kalau bisa kita klik yang bawah, langsung ke shortcut workout mode. Ya, workoutnya juga cukup banyak. Ada strength training, outdoor, dan kalian bisa tambah lagi, dan di sini makin banyak lagi. Bisa dibilang ada ratusan ya. Ini ada 100 lebih workoutnya, so that's good. Kalau misalnya kita balik lagi, bisa pencet yang back button atau bisa pencet atas juga. Di sini ada full yang kalian sediain di sini nih. Ada workout record, breathing, ada voice assistance, musik, alarm, stopwatch, ada kalkulator juga, kamera remote juga ada, dan di sini ada setting. Kalian bisa ngatur brightness kalian, ya. Ini udah cukup bright nih. Kalau misalnya ingin bright banget, terang banget, itu kita kecilin aja di segini deh. Segini lah ya. Oke. Bisa baik ada T-mode, watch faces, screen time, ring vibration, screen lock, language, QR code, Bluetooth, battery saving juga ada, race yang tadi gue bilang juga ada, dan sistem untuk ngelihat si version, atau kalau misal kalian mau power off, kalian bisa swap dari kiri juga buat nge-back. Seperti itu, simple banget, dan overall sih gue bisa bilang kerasa cukup responsif ya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Jadi seperti itu. Dan untuk battery life sendiri dia bilang katanya bakal bisa tahan sampai 17 hari. Kalau itu sih biasanya dia terlalu confident ya, 17 hari itu. Kalau gue mau expect sih, dengan watch yang setipis ini, kayaknya dan seenteng ini ya, bisa tahan lah seminggu lebih mah, pasti bisa. Karena ini juga OS Hailu tuh enteng banget. Tapi sekarang gue salut dia, walaupun masih enteng, tapi sekarang it just feels way smoother than before. Jadi ya, seperti itu untuk si battery life-nya. Gue sih belum bisa tes lama, tapi overall sih kayaknya ini bakal cukup tahan lama. Ya, khas Hailu lainnya, dan overall untuk konklusinya menurut gue sih, ini bakal jadi review yang short aja ya. Karena, well, it's a light watch. Tapi untuk solar light tuh, ini pretty much bisa dibilang smartwatch
untuk semua kalangan, karena esensial stuff-nya udah ada ya, kayak stress monitoring ada, sleep monitoring ada, heart rate monitoring dan SpO2 ada, itu yang penting banget. Workout mode juga cukup banyak, dan yang gue suka tuh buat kalian yang tangannya kecil kayak gue, ini jauh lebih tipis dari Solar Ultra, jauh lebih tipis, dan gue bisa bilang kerasa lebih elegan, dan juga seresponsif Ultra. Jadi harga lebih murah bukan artinya lebih nge-lag. Ini masih kerasa sangat responsif, smooth banget ya, kalian bisa kelihatan nih. Ya rasanya nggak beda jauh lah sama smartwatch yang branded harga 1 jutaan. Udah bagus sekarang Hailu ya, dan layarnya juga kerasa jernih. Cuma memang kekurangan Hailu itu sampai sekarang menurut gue di varian mahalnya ya, terutama belum ada ambient light sensor untuk auto brightness. Tapi wajar lah di harga segini nggak ada ambient light sensor. Tapi di yang mahal mungkin di Ultra selanjutnya mungkin bisa tambahin ambient light sensor. That might have been awesome, tapi ya cuma segitu aja untuk reviewnya. Menurut gue sih gue rekomend banget dari harga 400 ribuan. Kalau misalnya kalian ingin smartwatch yang proper, bermerek, bukan smartwatch yang brand yang nggak jelas, OS-nya bagus, smooth, dan juga baterai tahan lama, desainnya elegan dan actually berguna, bukan cuma yang 400 ribuan terus dibuang, ini menurut gue pilihan yang paling bagus. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi kapan-kapan untuk video review peripheral lainnya. Bye.